Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Karan Abdullah, kelas 810. Saya berada di Museum Bank Indonesia, tepatnya di Kota Tugu. Ini adalah bangunan bekas rumah sakit atau yang disebut dengan Binance Hospital yang digunakan di Javase Bank 1828. Kantor pusat The Javase Bank di Batavia yang dibangun pada 1910. Lorong area masuk Museum Bank Indonesia. Dan inilah adalah mendobrak mitos jalan rempah. Ini adalah rempah-rempah yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Ini adalah proklamasi yang diutus oleh Bung Karno. Dan ini adalah revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1949. Dan selanjutnya ada masa Republik Indonesia Serikat. Sangat menjulang tinggi. Berbagai proyek mercusuar dibangun Indonesia agar tampil memolek jelang berbagai perhelatan NEVO atau yang disebut dengan The New Emerging Force. Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Gedung Kunevo, sekarang Gedung DPR atau MPR. Penyimpanan emas. Emas moneter Indonesia ada yang sempat melancong ke Australia dan Afrika Selatan. Setelah tempat ruang penyimpanan emas, selanjutnya adalah uang negara Indonesia. Setelah itu adalah uang Bank Negara Indonesia pada zaman dahulu. Dalam mata uang di sini adalah gambar Pangeran Antasari, dan selanjutnya adalah R.A. Kartini. Setelah R.A. Kartini adalah Kapitan Patimura. Lanjut kita ke kiri, ini adalah nuansa hijau menyejukkan suasana. Dan ini adalah tempat nuansa hijau menyejukkan suasana. Simpulan periode pasca UU perbankan syariah pada tahun 2008 sampai 2013. Dan selanjutnya ada Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas perekonomian bangsa. Dan selanjutnya adalah pintu yang menampilkan sebuah ruang direksi. Setelah ruang direksi, selanjutnya adalah ruang tentang sang pemimpin. Inilah lorong selanjutnya. Setelah masuk ke ruangan, terdapat ada patung bernama Haji Samanuddin pada tahun 1868 sampai 1956. Ini adalah transportasi yang digunakan pada zaman dahulu. Pada tanggal 3 September 1997, sidang kabinet terbatas Ekuasbank dan Prodis antara lain memutuskan melikuidasi bank-bank yang tidak sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan pada tanggal 8 Oktober 1997, pemerintahan memutuskan meminta bantuan IMF untuk menanggulangi krisis. Dan selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 1997, pemerintah menyampaikan usulan penutupan 7 bank. Namun IMF mengendaki lebih dari jumlah tersebut yang akhirnya setelah melalui serangkaian kajian disepakati 16 bank yang harus segera dilikuidasi. Pada tanggal 27 Oktober 1997, Bank Indonesia membentuk tim persiapan dan pengawasan pelaksanaan likuidasi atau disebut dengan TP3L untuk menangani seluruh aspek yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan likuidasi bank. Pada tanggal 1 November 1997, pemerintahan mengumumkan likuidasi 16 bank swasta nasional. Likuidasi tersebut ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Keuangan. Dan terakhir pada tanggal 3 November 1997, untuk menjaga kemerosotan kepercayaan terhadap perbankan, pemerintahan memutuskan untuk membayarkan dana terlanggan yang akan dikembalikan dari penjualan aset bank-bank yang dikuidasi. Ini adalah tongkat komando dan palu bank tunggal yang digunakan oleh Yusuf Muda Dalam. Adalah pakaian perang yang digunakan oleh negara Jepang, dan selanjutnya ada pakaian perang yang digunakan oleh negara Indonesia. Ini adalah petikan pidato Safarudin Prawinagara pada peringatan 125 tahun DJB 24 Januari 1993. Ini adalah metamorfosa logo Bank Negara Indonesia. Dan dari video saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.